Halo semua, apa kabarnya para rebahander dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama saya di channel Rentenir. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Ong Bak, yang menceritakan seorang pemuda rela mengorbankan nyawanya demi sebuah kepala patung. Film ini dirilis pada tahun 2003, dibintangi oleh Tony Jaa si pemeran utama sebagai Bakting, dan disutradarai oleh Prasya Pingkeu. Daripada banyak ngebacot di awal, lebih baik kita langsung ke alurnya. Kita akan terfokus ke suatu desa Nang Pradu, di mana di sana sedang diadakan perlombaan. Dengan segerombolan orang yang seluruh badannya membolodok dengan lumpur. Mereka sudah bersiap-siap untuk mengambil bendera yang ada di ujung pohon besar. Satu persatu dari mereka berjatuhan dan ada salah satu pemuda yang sudah mengambil bendera dan turun ke bawah dengan cepat, yaitu bernama Bakting si pemeran utama di film Ong Bak. Singkat cerita, di keesokan harinya, di mana di desa Nang Pradu sedang diadakan perayaan persembahan jubah terhadap patung dewa Ong Bak yang akan diselenggarakan dalam 7 hari ke depan. Tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan mobil yang bernama Bakdon dari Bangkok. Tujuan si Bakdon ini adalah untuk membeli jimat Buddha kepada kepala desa Nang Pradu. Dan seketika kepala desa itu pun tidak berniat menjual jimat tersebut. Malam pun poek, di mana di sana sudah ada Bakting yang sedang berlatih jurus, yaitu jurus sapu angin, sapu lidi, sapu jagat, sapu inyuk, sapu nyere. Tiba-tiba Paman Nyating masuk ke dalam kuil, di mana di sana sudah ada si Bakdon yang mau mengambil kepala patung Ong Bak. Seketika si paman itu dipukul oleh si Bakdon sampai pingsan. Pagi pun Caang dan seluruh warga desa Nang Pradu semuanya sedih atas kehilangan kepala Ong Bak yang sudah dipauk oleh si Bakdon. Dan Ting pun berjanji kepada mereka dia akan mencari si Don dan membawa kepala Ong Bak tersebut. Seketika Ting pun pamitan kepada warga desa dan gurunya. Dan warga desa itu pun patungan memberikan sejumlah uang kepada Ting untuk bekal mencari si Don. Kepala desa itu pun menitipkan surat kepada Ting untuk diberikan kepada si Hamle, anaknya yang sudah ada di Bangkok. Dan Ting pun disarankan untuk pergi ke alamat si Hamle dan meminta bantuan ke si Hamle untuk mencari si Don. Singkat cerita, kita akan terfokus ke seseorang yang bernama Hamle, ini dia bebanguknya. Dan si perempuan ini bernama Edoh, temannya si Hamle. Sampailah Ting di Bangkok, dengan tidak sengaja Ting melihat si Hamle dan langsung menghampirinya. Dan seketika si Hamle pun pura-pura tidak kenal Ting awalnya dan mengusir Ting. Dikarenakan si Ting ini membawa sejumlah uang karena si Hamle mata duitan, dan seketika si Hamle pun mengakui Ting dan membawanya masuk ke gegobroknya. Setelah di dalam, si Ting pun disuruh mandi dan seketika si Hamle langsung mencuri uang si Ting untuk dipakai taruhan di arena tarung bebas. Di tempat tersebut pun sudah ada si Don yang membawa koper berisi kepala Ong Bak dan menghampiri si bosnya. Dikarenakan si Don tidak berhasil membawa jimat Buddha dan malah membawa kepala patung Ong Bak, seketika si bos pun kecewa dan mengusir si Don. Ting pun mengejar dan menyusul si Hamle ke tempat taruhan. Sampailah Ting di tempat tersebut dan langsung menghampiri si Hamle dan menanyakan uangnya. Dan si Hamle pun menunjukkan uang tersebut. Saat Ting mau mengambil uangnya, orang-orang di sana wasit dan si petarung menyangka si Ting menantang si petarung tersebut. Dengan sekali tendangan lututnya, seketika si petarung itu pun tumbang. Semua orang pun bengong dan kaget. Ting pun langsung mengambil uangnya dan tidak mau diberi imbalan. Seketika si Hamle pun sedikit marah kepada Ting, dikarenakan Ting tidak mengambil imbalan berupa uang tersebut. Singkat cerita, saat si Hamle sampai di rumahnya, ada sebuah kertas berupa surat menghampirinya. Dan si Hamle pun tidak memperdulikan surat tersebut. Ternyata surat itu surat dari bapaknya si Hamle. Di sisi lain, Ting yang lagi berdoa di sebuah kuil untuk dilancarkan urusan dan tujuannya ia ke Bangkok. Singkat cerita, si Hamle pergi ke sebuah tempat bermain kartu dan berjudi. Tidak lama si Edoh pun datang untuk berjudi juga. Ternyata ini strateginya si Hamle, dan si Edoh ini menjadi partnernya si Hamle untuk mendapatkan uang dan bermain judi curang.
Saat si Hamle dan si Edo sedang membagi hasil, tiba-tiba datang 3 orang pria, salah satunya bernama, panggil saja si Kamad ini, rarainya. Ternyata si Kamad ini mau menagih hutang ke si Hamle, dan dikarenakan uang si Hamle tidak mencukupi hutang, seketika si Kamad dan temannya menghajar si Hamle. Bukan kebetulan, dikarenakan ini sudah disuting oleh sutradara, datanglah si Ting lewat. Awalnya si Ting tidak memperdulikan si Hamle yang sedang dipukul. Dikarenakan si Edo juga dipukul, Ting pun langsung membantu dan menghajar si Kamad dan temannya. Saat dalam perjalanan ia dicegat oleh si Kamad yang sudah membawa banyak pasukan. Dan mereka pun lari dikejar oleh si Kamad dan pasukannya. Ting dan si Hamle pun terjebak di jalan buntu. Dikarenakan si Ting ini jago bela diri, ia pun dengan mudah melewatinya. Awalnya si Ting tidak mau membantu si Hamle yang tidak bisa melewati jalan buntu tersebut. Tapi dikarenakan si Hamle mau membantu si Ting untuk mencari si Don, seketika si Ting mengulurkan tangannya dan mengangkat si Hamle, dan mereka pun selamat. Singkat cerita, malam pun poek. Ting dan si Hamle juga si Edo langsung menuju ke tempat taruhan adu tarung bebas untuk mencari si Don. Dikarenakan Ting pernah mengalahkan satu petarung dengan 1 kali tendangan, semua orang petarung dan orang-orang di sana sudah mengetahuinya. Dan seketika Ting pun ditantang oleh si petarung rambut galing. Awalnya Ting tidak menghiraukan tantangan tersebut. Namun dikarenakan Ting orangnya tidak bisa tinggal diam jika melihat ada seseorang wanita yang dihajar. Seketika jiwa penolong Ting yang tumbuh di dalam dirinya keluar dan Ting pun langsung menantang dan menghajar si Galing dengan 1 kali tendangan lutut. Bukan hanya si Galing, 2 orang petarung lainnya pun juga menantang Ting untuk bertarung. Salah satunya adalah yang suka disebut namanya si anjing gila, dikarenakan dia cara bertarungnya yang tidak sportif, suka menghajar dengan barang-barang yang ada di tempat tersebut. Petarung yang satunya lagi adalah si Bau Celi yang gaya bertarungnya seperti Bruce Lee. Ia pun dihajar juga oleh si Ting. Dan ketiga petarung itu pun semuanya kalah oleh si Ting. Seketika penonton pun berantusias menghujani Ting dengan uang logam. Tak lama si Don pun datang dan Ting pun langsung mengejar si Don, dan si Don pun harus lolos kabur dengan menggunakan mobil. Ternyata kemenangan bertarung Ting dibenci oleh si bos, dikarenakan ia selalu kalah taruhan setiap Ting bertarung di tempat tersebut. Singkat cerita, kita akan terfokus ke si Don yang sedang mau pengecrotan dengan pacarnya sambil menghisap terigu. Dikarenakan pacarnya sedang tidak sange dan bilang ke si Don mau berhenti menjadi pengedar terigu. Seketika si Don pun marah dan langsung menyuapi terigu ke mulut pacarnya, dan pacarnya si Don pun langsung overdosis. Tak lama si Ting dan si Hamle pun datang dengan membawa 1 orang wanita supaya tidak ketahuan kedatangan Ting dan si Hamle oleh si Don. Dikarenakan filmnya belum berakhir, akhirnya si Don bisa lolos dan lari keluar dikejar oleh si Ting. Si Don pun pergi dengan menggunakan odong-odong. Aksi kejar-kejaran dengan menggunakan odong-odong pun dimulai seperti pawai atau kampanye. Sampai akhirnya si Ting pun bisa menggapai odong-odongnya si Don. Dan akhirnya mereka pun harus tercebur ke laut. Di dalam laut, Ting pun menghentikan pengejarannya dikarenakan ia melihat patung benda bersejarah yang disembunyikan di dalam laut. Seketika Ting pun langsung melaporkan ke aparatur pemerintah dan benda-benda itu pun langsung diangkat. Singkat cerita, si Hamle dan si Edo pun diculik oleh anak buahnya si bos dan dibawa ke tempat di mana si bos berada. Dikarenakan kepala ombak ada di tangan si bos, si Hamle pun diberi syarat oleh si bos kalau mau kepala ombak itu kembali, ia harus merayu si Ting agar mau bertarung 1 kali dengan si ajudannya. Dan syaratnya si Ting harus mengalah dalam pertarungan tersebut. Dikarenakan si bos sudah kalah banyak taruhan akibat si Ting yang selalu menang bertarung. Seketika si Hamle pun merayu si Ting dan si Ting pun menyetujuinya walaupun nyawa taruhannya, asalkan kepala ombak itu kembali. Sebelum bertarung, si ajudan pun menyuntikkan cairan sejenis obat kuat ke dalam tubuhnya. Tujuannya agar perkasa, kuat, dan tahan lama. Ting pun juga bersiap-siap dengan gaya khasnya mengikatkan tali ke tangannya dan kepalanya.
Dan si bos pun mulai taruhan dengan orang yang ada di sampingnya dengan nominal yang sangat besar. Pertarungan pun dimulai dikarenakan si ajudan ini menyuntikkan obat kuat, seketika badannya pun sangat kuat dan tidak bisa dirobohkan. Dan akhirnya Ting pun harus kalah. Tak lama datanglah pria yang menggunakan helm, ternyata itu adalah si Don. Si Don pun membawa si Hamle dan si Ting ke gudang, di mana di gudang tersebut sudah ada si bos dan anak buahnya. Atas janjinya, si bos pun langsung memberikan kotak kayu dan di dalamnya ada kepala Ong Bak. Seketika Ting pun membuka dan ternyata isinya jong alias kosong. Seketika Ting pun marah dan langsung ditodong oleh anak buahnya si bos. Si bos pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi si Ting, si Hamle dan si Edo. Dikarenakan ini sudah disetting, Ting pun langsung membalikkan keadaan, menghajar anak buah si bos sampai keluar gudang. Satu persatu anak buah si bos dihajar oleh si Ting, termasuk si Don. Si Ting pun menanyakan ke si Don di mana kepala Ong Bak disimpan. Ternyata kepala Ong Bak itu disimpan di sebuah goa. Ting dan si Hamle pun menuju ke tempat goa tersebut. Sampailah Ting di tempat goa. Dikarenakan Ting sudah marah, Ting langsung menghajar penjaga yang ada di luar goa. Ting pun masuk ke dalam dan dihadang oleh anak buah si bos. Satu persatu anak buah si bos dihajar oleh si Ting. Ternyata di goa tersebut sudah ada patung Buddha yang sangat besar dan si bos ini ingin mengambilnya. Saat Ting ingin mengambil kepala Ong Bak, Ting pun dihadang lagi oleh anak buahnya si bos dan Ting pun mengalahkannya dengan mudah. Ting pun berkelahi dengan si ajudan dikarenakan si ajudan ini tidak menyuntikkan obat kuat, seketika badannya pun loyo. Seketika si ajudan pun langsung menyuntikkan obat kuat dan ia pun langsung perkasa, kuat dan tahan lama. Seketika Ting pun dihajar oleh si ajudan sampai dicekik lehernya. Semakin dicekik semakin memuncak kemarahan Ting. Dan Ting pun langsung balik menghajar si ajudan sampai tewas. Dan seketika si bos pun menembak si Ting. Saat si bos mau menghancurkan kepala Ong Bak dengan menggunakan martil, seketika si Hamle pun datang, menggabruk kepala Ong Bak. Dan si Hamle pun harus dihantam oleh si bos dengan menggunakan martil. Seketika kepala patung Buddha yang besar itu pun jatuh menimpa si bos sampai modar. Dan akhirnya si Hamle pun harus tewas tertimpa reruntuhan bambu demi menyelamatkan kepala patung Ong Bak. Dan Ting pun pulang ke kampungnya dengan mengabdikan dirinya menjadi biksu dan film pun tamat. Ending yang sangat membiksukan.